Kalian tahu kan, setelah badai biasanya ada. Dan untuk ngatasinnya, mereka punya salah satu solusi yang mana terinspirasi dari gagang kompor. Hai, selamat datang di episode pertama Mikir Dulu. Kalian sadar nggak sih, sekarang-sekarang ini iklim tuh lagi ekstrim-ekstrimnya. Terus dari kemarin badai mulu. Contohnya di rumah aku ini baru banget selesai badai. Kalian tahu kan, setelah badai biasanya ada banjir. Betul sekali. Nah, kalian juga udah tahu tuh kalau misalnya katanya Jakarta potensi tenggelam karena pemanasan global. Ternyata bukan cuma Jakarta atau kota-kota besar di Indonesia aja yang pernah kebanjiran. Ternyata kota-kota besar di negara maju seperti London juga pernah kebanjiran. Dan untuk ngatasinnya, mereka punya salah satu solusi yang mana terinspirasi dari gagang kompor. Kira-kira bentuknya kayak gimana ya, dan apa sih kegunaannya? Oke, sebelum masuk, apa itu Thames Barrier? Jadi, dulu kota London itu bisa dibilang mirip-mirip kayak Jakarta di masa sekarang lah. Kelilingi lahan basah, pusat pemukiman dan bisnis dari kota-kota di sekitarnya. In the 20th century, London grew by spreading outwards with the growth of the suburbs. Dan sering kebanjiran. Jadi dulu London itu pernah kebanjiran parah banget. Salah satunya adalah North Sea Flood di tahun 1953. Ini adalah badai masif yang menyebabkan banjir terbesar di Belanda, Belgia, sampai Inggris. Bencana ini dulu ngegerakin Inggris dan Belanda akhirnya untuk gimana nih caranya supaya mereka nggak kebanjiran gitu kan. Nah, akhirnya mereka masing-masing punya teknologinya. Tapi kira-kira mana ya yang lebih bagus? Apa Belanda teknologinya lebih bagus daripada Inggris? Kira-kira bahas di next video nggak? Komen di bawah. Kali ini kita bahas yang Inggris dulu ya. Jadi bencananya itu salah satu yang paling terburuk di Inggris di abad ke-20, mana bencana ini menyebabkan kerugian sekitar 1 miliar pound atau sekitar 21 triliun rupiah. Ya jujur 1 miliar aja nggak kebayang ya, walaupun kemarin udah sempet ada berita yang uang disita. Ini menimpa warga di pantai timur Inggris, tepatnya di Lincolnshire, Norfolk, Suffolk, Essex, sampai ke Kent. Memakan korban kurang lebih sekitar 300 orang. Terus juga 24.000 rumah dan 160.000 hektar lahan pertanian yang rusak dan terendam. England were overwhelmed by a devastating flood. Well, people went home innocently to bed. It was a terrible evening. Jadi bencana ini tuh datangnya tiba-tiba banget karena nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dar badai terus banjir. Jadi orang-orang di sana tuh juga kaget dan nggak ada persiapan apa-apa. Saking tiba-tibanya ada satu bocah umur 10 tahun, namanya David Mitchell. Jadi di hari itu dia lagi ke ulang tahun temennya di salah satu restoran di Chapel St. Leonard, Lincolnshire. Tiba-tiba si owner kafenya bilang ke bapaknya David, "Pak, kenapa mau mobil Pak? Kenapa emang, Pak? No, Pak, baru saya lewat sama Mambo." saya sempat-sempatnya bercanda padahal lagi badai itu, lagi udah ada mobil yang berterbangan, bukannya lari tapi masih bercanda. Bapak, kalian nanti kalau jadi bapak-bapak jangan gini-gini banget ya. Kalau misalnya ada bercanda mah lari aja, nggak usah bercanda dulu. Nah, si David ini yang sekarang udah umur 81 tahun cerita hektar demi hektar, kota demi kota itu ditelan air semua. Gedung-gedung runtuh, gelombang air laut setinggi gunung, hancurin semua pertahanan air laut yang ada. Saking tingginya ya, orang-orang tuh sampai naik ke atas atap buat cari pertolongan. Akhirnya kejadian ini tuh memberikan luka dan trauma untuk warga-warga di London dan sekitarnya. Akhirnya Ratu Inggris saat itu, Queen Elizabeth yang kedua, cepat-cepat ambil tindakan untuk memulihkan kota dan gimana ya caranya biar London dan sekitarnya itu nggak kebanjiran lagi dan kena bencana yang sebesar ini gitu. Apalagi kan mereka langsung berpapasan dengan laut ya. Akhirnya setelah 8 tahun dibangun, pada tanggal 8 Mei 1984, diresmikanlah salah satu sistem pertahanan yang paling berpengaruh di dunia untuk menangkal banjir sebagai garda utama di London.
namanya Thames Barrier. Nah, Thames Barrier ini atau penghalang Thames itu adalah salah satu sungai yang melintasi kota London lah ya, yang hubungin kota London dengan lautan lepas. Ini adalah sebuah infrastruktur untuk mengontrol level air dan pemecah aliran air di sungai Thames. On the 8th of May 1984, Queen Elizabeth II officially opened one of the most significant flood defense systems in the world. Thames Barrier ini punya panjang 520 meter yang berlokasi di sistem drainase London, tepatnya di Woolwich Ridge yang terbentang dari Silvertown ke New Charlton, sekitar 13 km dari pusat kota London. Lokasi ini dipilih karena gelombang pasang air laut di titik ini yang paling mempengaruhi keseluruhan sungai Thames dan punya jarak yang jauh dari pusat kota. Jadi akan lebih aman nih kalau misalkan udah diantisipasi dari jauh-jauh gitu. Sekarang kita bahas teknologi dan mekanismenya. Jadi, satu barrier ini punya 10 gerbang yang terbuat dari baja berongga yang punya ketebalan 40 mm. Yang ngebagi sungai jadi 6 cabang. 4 gerbang di tengah ini punya lebar 61 meter yang ditaruh di kedalaman 20 meter dengan berat barrier atau penahannya sekitar 3.700 ton atau setara dengan 16-17 pesawat Boeing 7478 kalau misalnya kayak tumpukin. Nah, gerbang sisanya yang di ujung-ujung ukurannya itu setengah dari gerbang yang di tengah dengan lebar antar gerbang sekitar 30 meter. Kenapa ukuran gerbang tengah sama gerbang yang di ujung-ujung itu beda? Ada 3 alasannya. Itu yang pertama, gerbang yang lebih kecil di ujung-ujung itu sebagai pelengkap untuk ngurangin beban struktural. Dan bagian ujung-ujungnya itu biasanya punya aliran air yang lebih tenang lah dibandingkan bagian tengah. Jadi nggak perlu gerbang yang terlalu besar juga. Sedangkan bagian yang tengah ini kan punya arus dan tekanan yang lebih tinggi. Jadi harus punya gerbang yang lebih besar dibandingkan yang di ujung-ujung ini. Yang terakhir, Sungai Thames ini kan salah satu jalur transportasi dari kota London. Jadi bagian gerbang tengah ini salah satunya juga berfungsi sebagai jalan untuk kapal-kapal besar supaya bisa lewat, yang biasa disebut navigable gates. Jadi gerbang utamanya yang bagian tengah itu jadi navigasi dan pengontrol banjir. Dan yang ujung-ujungnya ini tambahan kalau misalkan terjadi banjir. 10 gates, made of hollow steel up to 40 millimeters thick, divide the river into 6 navigable spans. The central 4 gates are 61 meters wide, standing at 20 meters high, at a sturdy weight of 3,700 tons. The others measure around half the size at 30 meters wide. Canggih banget kan? Tapi secanggih ini yang desain siapa sih? Om ini nih yang desain. Namanya Sir Roger Waters. Arsitek terkemuka yang juga terkenal karena kerjaan redevelopment-nya untuk Covent Garden. Om ini pengen nunjukin nih, walaupun skalanya besar, gini-gini bisa tetap estetik dan juga kreatif. Dan fun fact-nya, Om Roger bilang desainnya ini terinspirasi dari jagang kompor gas. Lebih kerennya lagi nih ya, tiap gerbangnya ini juga punya pompa hidrolik dan silinder yang gede banget buat muter si penahannya ini dari posisi standby horizontal sejajar dengan dasar sungai ke posisi vertikal untuk ngeblok arus air ketika udah ada tanda-tanda banjir. Prosesnya ini membutuhkan waktu sekitar 90 menit. Each gate is 15 meters tall. In an open position, the gates lie flat, allowing the Thames to flow freely and ships to pass through the gates. When the closed position is activated, it takes 75 to 90 minutes for the gates to rotate upwards and create a steel wall that blocks the river. In an underspill position, it allows a controlled amount of water to pass under the gate. Tapi banyak gerak gini bukan yang bikin mesin-mesin ini panas banget ya? Ngebahaya tah. Nah, masing-masing gerbangnya ini punya sistem pendingin dan ventilasinya juga, jadi nggak akan overheat dan lebih aman untuk pekerja. Dan semua sistem kontrolnya ini ada yang manual dan juga remote, sebagai antisipasi human error. Ada juga sistem motor dan generator cadangan kalau misalnya tiba-tiba London mati lampu gitu. Kayaknya sih jarang nggak sih London mati lampu. Binong tuh sering banget, nggak ada apa-apa yang mati lampu. Yang paling penting adalah monitoringnya. Environmental Agency yang ngurusin ini semua bergantung sama kombinasi dari metode ramalan cuaca dan teknologi sensor elektrik. Yang bikin makin kerennya, semua sistem monitoring ini udah terintegrasi ke sistem penahannya ini. Jadi dari analisa, rekam jejak angin, tekanan udara, dan curah hujan itu langsung diolah
Dan misalkan sistem ngedeteksi mau banjir, dia akan langsung kasih tahu ke barriernya. Jadi semuanya tuh udah serba otomatis. Nggak ada tuh debat-debat, tutup gak nih, tutup gak nih, tutup gak nih. Kayaknya nggak perlu hujan dah. Ya kalau kayak gitu mah keburu kalap gak sih Chelsea? Kasihan si Babangkol. Nah semisal nih tekanan di sistem atau barriernya itu udah terlalu tinggi karena beban nahan air tadi, dia juga bakalan kasih tahu nih ke monitoringnya. Jadi lebih efektif tuh, nggak ada ngecek-ngecek bolak-balik gitu, pekerjaan yang nggak ada. Kayak di sini, maksudnya nggak kayak di negeri Kokonoha. Tambahan, konstruksi di gerbang-gerbang ini tergabung dengan dermaga beton kayak gini nih. Concrete piers and 2 abutments that make 4 smaller non-navigable channels across the width of the river. This divides a huge and unpredictable expanse of water into measurable areas that can be better understood and protected. Jadi aliran airnya tuh bebas dan bisa mecah jumlah air yang besar, jadi lebih terukur supaya lebih gampang diaturnya. Biasanya yang paling deg-degan itu pas musim semi atau spring, karena gelombang tinggi tahunannya itu yang paling tinggi itu di musim ini. Biasanya si gerbang ini akan terus kasih peringatan. Di Bogor mah tiap hari musim hujan. Kira-kira bikin kayak gini biayanya seberapa gede sih operasionalnya gitu? Coba kalian tebak deh, kira-kira berapa? Ya, salah. Nggak tahu juga sih kalau kalian benar apa enggak. Jadi biaya operasionalnya itu per tahun 6 juta pound sterling atau sekitar 120,5 miliar rupiah. Jadi kalau dihitung-hitung dari pembukaan Thames Barrier sampai sekarang selama 40 tahun udah beroperasi sekitar 200 kali buka tutup. Kalian hitung sendiri deh tuh berapa biayanya yang udah dikeluarin gitu. Kayak dulu hitungannya itu Thames Barrier ini bisa bertahan sampai 2070. Tapi itu kan hitungan masa lalu ya. Nggak diperkirain tuh cuaca-cuaca atau iklim ekstrim yang udah terjadi saat ini. Jadi kira-kira apa akan tetap bertahan di 2070 atau tiba-tiba cuma bisa sampai 2030 atau bisa lebih cepat lagi daripada itu? Kira-kira kalau Thames Barrier ini nggak bisa bertahan lama, apa yang bakal terjadi sama Chelsea? Sama London. Kalau kalian penasaran, komen di bawah ya. Ya barangkali banyak yang tertarik kalau aku bikin part 2-nya. Gimana jadinya kota London tanpa Thames Barrier ini? Dan apa solusinya kalau misal nih ya Thames Barrier ini kolaps? Apa yang bisa dilakukan untuk mencegah kota London tenggelam? Oke, segitu dulu mikirnya. Thank you so much for watching. Semoga bermanfaat dan nambah kesadaran kita dalam menjaga kesehatan bumi di kegiatan sehari-hari. Yang biasanya suka buang sampah sembarangan atau nyalain lampu dan AC seharian semalaman gak dimati-matiin. Hayo, bismillah kamu jadi lebih suka lingkungan dan teknologinya ya. Suka nggak suka, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke siapa aja dah. Oke, bye-bye. Senyumanmu jadi petualanganku, setiap sudut memberi arti baru. Elime belau bercerita Terangkanlah jiwa yang berkabung. Bulat banget ya ampun, dasar wanita. Insecure guys. Security otak. Ya Allah kan yang dorong gue di proposotan. Dasar kamu jahat banget sih. Nggak temen, nggak suka. Oke. hingga puncakku.